Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Amanda Sari Harahap akan menjelaskan masalah-masalah pembangunan di Indonesia, yaitu masalah kemiskinan di Banten. Dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat permasalahan yang belum dapat dipecahkan secara sempurna, antara lain masalah ketimpangan, kependudukan, pendapatan, dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Di banyak negara di dunia, syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks dalam suatu negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Kaluge 2017, beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan IPM yang masih kurang. Gambaran suatu negara yang dikatakan pembangunan ekonominya berhasil adalah semakin menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, pendapatan masyarakat semakin meningkat, serta kualitas sumber daya manusia semakin meningkat yang ditandai dengan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi dan semakin berkurangnya anak putus sekolah. Perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi di antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam Indonesia yang belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kekayaan alam belum sepenuhnya dikembangkan dan diusahakan. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, kurangnya tenaga-tenaga ahli yang diperlukan, dan terbatasnya mobilitas sumber-sumber daya. Kenyataan ini di Indonesia menunjukkan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial ekonomi suatu negara, makin terbatasnya jumlah sumber daya. Selain itu, kekayaan alam yang dimiliki belum sepenuhnya dikembangkan dan tingkat pembangunan masyarakat Indonesia masih rendah. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tertinggal dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi kehidupan lebih baik. Pembangunan sedemikian rupa yang terjadi pada Provinsi Banten juga tetap belum sepenuhnya mampu mengeliminasi jumlah penduduk miskin, meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya keadaan di Provinsi Banten masih terdapat penduduk miskin yang banyak. Provinsi Banten masih dalam rata-rata jumlah kemiskinan yang tinggi. Hal ini bisa jadi karena adanya faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin, yaitu faktor kualitas sumber daya manusia yang rendah yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan berakibat pada berkurangnya penghasilan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Kualitas sumber daya dapat kita lihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas, menyebutkan penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Terima kasih. Kepemimpinan Gubernur Banten, Dr. Haji Wahidin Halim MSI, angka kemiskinan Provinsi Banten terus mengalami penurunan yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, nama saya Salvi Anggraini. Jadi, video yang telah ditayangkan sebelumnya bahwa jumlah kemiskinan di Banten menurun. Pada survei sosial ekonomi nasional atau SUSNAS pada bulan September 2019 lalu, masih ada 641.000 orang miskin di Banten. SUSNAS yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik menggunakan sampel sebanyak 1.690 rumah tangga. Angka kemiskinan di Banten mengalami penurunan 0,15 poin dibandingkan periode sebelumnya pada bulan Maret 2009 lalu yang sebesar 5,9%. Dari data tersebut dapat diketahui ada sekitar 13.000 penduduk miskin berkurang di Provinsi Banten selama periode Maret hingga September 2019 lalu. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
di Banten, yaitu laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2019 yang lebih rendah dibandingkan pada triwulan 1. Selain itu, nilai tukar petani pada September 2019 meningkat dibandingkan bulan Maret 2019 lalu. Antara kota dan pedesaan yang paling besar kemiskinannya berada di pedesaan. Kemiskinan di pedesaan ini relatif merata sehingga gini rasio ketimpangannya juga rendah. Dalam hal ini, penurunan angka kemiskinan selama Maret sampai September 2019 terjadi tidak hanya di perkotaan saja, tetapi juga di pedesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,12% menjadi 4%, sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 7,49% menjadi 7,31%. Dengan menurunnya angka kemiskinan yang berada di Banten dikarenakan adanya program jaminan sosial rakyat 1 atau Jamsos 1 yang sudah berjalan sejak 2013 lalu sangat signifikan menekan angka kemiskinan Provinsi Banten dan manfaatnya juga sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan beberapa kali pemerintah Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dari Kementerian Sosial terkait program Jamsos 1 karena berhasil membantu pemerintah pusat mengurusi kemiskinan. Program Jamsos 1 yang merupakan replikasi program Keluarga Harapan atau bisa disebut PKH. Jamsos 1 merupakan program bantuan sosial untuk warga Provinsi Banten yang belum menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, keluarga menerima manfaat PKH di Banten tahun 2019 mencapai 310.000 keluarga. Buktinya, angka kemiskinan di Provinsi Banten menurun drastis sejak 4 tahun terakhir yang mencapai 4%. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa angka kemiskinan pada tahun 2016 berada di angka 9,22%, kemudian tahun 2019 bulan Maret turun menjadi 5,2%. Berarti dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa program Jamsos 1 ini berkontribusi signifikan menekan angka kemiskinan di samping ada program-program lain. Program Jamsos 1 di Provinsi Banten juga mempunyai manfaat yang bagus untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengubah perilaku keluarga penerima manfaat atau KPM, serta sangat membantu warga miskin yang kurang mampu sehingga dapat berharap bisa mengalokasikan anggaran lebih tinggi lagi untuk Jamsos 1. Program Jamsos 1 sejak tahun 2019 ada sekitar 50.000 keluarga penerima manfaat program. Penyalurannya dilakukan secara non-tunai melalui Lembaga Perbankan dengan semangat Impres nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi setiap KPM menerima bantuan sosial bersyarat sebesar 1.750.000 setiap tahun yang diberikan secara langsung ke rekening penerima bantuan agar pemberian bantuan berjalan transparan dan akuntabel. Milik Kesi, warga kampung Kasokobat, Desa Sukaraja, Kecamatan Warung Gunung Lebak, Banten. Kondisi yang sangat memprihatinkan, Kesi dan suaminya serta ketiga anaknya tinggal di gubuk reot yang sudah tidak layak ditempati. Kesi dan keluarganya terpaksa harus tinggal di rumah tersebut karena tidak ada tempat yang harus ditempatinya lagi. Jadi cuplikan yang telah ditayangkan sebelumnya itu salah satu gambaran kemiskinan di Banten. Di Banten memiliki 8 kabupaten dan kota. Angka kemiskinan yang paling tinggi berada di Kabupaten Lebak yang seperti gambaran yang telah ditayangkan, sedangkan yang paling rendah berada di Kota Tangerang Selatan. Di Banten memiliki 4 kota, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Dalam hal ini, angka kemiskinan di kota yang paling tinggi berada di Kota Serang mencapai 5,40%, sedangkan yang paling rendah tetap berada di Kota Tangerang Selatan mencapai 1%. Kabupaten Lebak semenjak awal krisis ekonomi sampai dengan tahun 2001 yang merupakan awal terbentuknya Provinsi Banten memiliki persentase kemiskinan yang tinggi di antara kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Begitu juga dengan Kabupaten Pandeglang semenjak krisis sampai otonomi daerah, tingkat kemiskinan cenderung perubahan tiap tahun tidak terlalu banyak berubah, sehingga dapat dikatakan berlakunya otonomi daerah belum menunjukkan arah yang semakin baik bagi Banten Selatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.